Hingga saat ini, virus COVID-19 telah memakan banyak korban, Bu ya. Ribuan orang di dunia terjangkit virus ini, dan bahkan ribuan orang pula meninggal dunia sebab virus ini, Bu ya. Dan ada sebagian orang yang berpendapat bahwasanya virus corona adalah tentara Allah yang Allah kirim untuk memberantas kesombongan manusia. Benarkah demikian, Bu ya? Yang harus kita pahami bahwa musibah yang Allah turunkan, penyakit atau apa saja, tsunami, gempa bumi, wabah semacam ini, di saat Allah turunkan, pertama, karena Allah, justru cinta Allah. Bisa saja ini karena cinta Allah kepada hamba-hamba terkasihnya, karena Allah ingin angkat derajat mereka. Dia orang baik, orang soleh, ditimpakan musibah oleh Allah kepadanya karena Allah ingin mengangkat derajatnya tinggi-tinggi. Ini bagi ahli iman ya, kita hanya bicara di lingkungan ahli iman. Jadi bagi ahli iman, musibah yang Allah timpakan adalah karena Allah sayang kepada hamba tersebut, ingin mengangkat derajatnya tinggi-tinggi. Seolah-olah begini, engkau ini hamba terkasihku kok, aku ingin angkat derajatmu, diberi oleh Allah musibah. Karena virus, kena gempa, kena tsunami. Atau karena Allah sayang, karena hamba ini Allah sayang tapi banyak dosa, Allah kasih musibah karena Allah ingin mengampuninya di dunia sehingga tidak akan merasakan siksa akhirat nanti. Atau karena Allah sayang dan cinta kepada hamba tersebut karena Allah ingin memberikan pahala yang banyak nanti di akhirat, sampai orang yang pernah diuji oleh Allah dengan musibah nanti di akhirat kaget dengan pahalanya, lalu bertanya, ini pahala apa ini? Pahala kesabaran waktu engkau mendapatkan musibah. Lalu seorang hamba berkata, ya Allah, kalau memang pahalanya musibah saya semacam ini, saya ingin selama hidup saya kena musibah. Artinya apa? Bagi ahli iman, semuanya baik. Tapi bagi orang yang tidak beriman, itu adalah muqaddimah hukuman di dunia sebelum hukuman di akhirat. Muqaddimah hukuman di dunia sebelum di akhirat. Baik, sekarang kita bicara di wilayah ahli iman saja, ahli la ilaha illallah. Di saat tertimpa musibah karena Allah ingin mengampuni dosanya, atau mengangkat derajatnya, atau memberikan pahala yang berlipat ganda. Cuma di dalam kita menilai harus waspada. Misalnya, jika musibah menimpa kepada kita, aku, maka kita boleh berkata, ini karena dosa saya, semoga Allah ampuni saya. Ini kan adabnya dalam menilai. Tapi kalau menimpa kelompok lain, orang, kelompok atau orang, tidak, jangan sampai berkata, oh ini karena dosa-dosamu. Enggak, ini tidak adab itu. Kita pernah dengar kasus tsunami waktu itu. Ya tsunami, bagaimana kita sampaikan? Tsunami mengangkat derajatnya orang yang baik. Jangan lalu berkata, wah ini karena dosanya orang Aceh. Ini orang Aceh tersinggung dan sakit. Tidak semuanya jelek kan? Ada orang-orang baik, bahkan banyak orang-orang baik di sana. Jadi musibah yang Allah timpakan bisa menimpa orang baik, menimpa orang jahat. Jika ini ahli iman, orang baik akan diangkat derajatnya, orang jahat akan diampuni dosanya. Kalau orang yang tidak beriman kepada Allah, itu ada hukuman di dunia sebelum hukuman di akhirat. Seperti itu. Kalau dimaksud pasukan, ya seperti itu. Mungkin pasukan apa? Pasukan yang akan kalau masalah meruntuhkan apa tadi, kesombongan, ya tinggal kita belajar atau tidak, ambil ibrah atau tidak, pelajaran atau tidak. Wong sakit yang ditimpakan oleh Allah kepada pengikutnya Fir'aun hanya sesaat saja, nyesel habis itu kembali lagi. Memang semuanya itu kalau orang cerdas akan mengambil pelajaran dari musibah-musibah. Akan tapi ingat, jika di kalangan ahli la ilaha illallah, jangan menilai orang dengan penilaian yang menyakitkan. Yaitu tadi mengatakan bahasanya, wah ini karena dosa-dosanya orang Cirebon, orang mana Madura, orang ini. Nggak boleh begitu. Akan tapi ya semoga Allah mengangkat derajatnya mereka, Allah muliakan mereka, selesai. Kan begitu, memang hakikatnya semacam itu. Bisa saja gempa yang menimpa Jogja waktu itu karena Allah sayang kepada beberapa hamba terkasihnya di sana. Dia orang baik, soleh, tidak banyak dosa, akan diangkat derajatnya. Atau karena Allah ingin mengampuni, ada orang dosa di sana, ahli la ilaha illallah. Atau karena Allah ingin memberikan pahala, kan begitu. Jangan serta-merta kalau ada musibah lalu kita menghinakan orang yang tertimpa musibah. Bisa jadi memang dia pendosa, tapi di saat dia kejepit atau dirasa sakit, Allah habiskan dosanya, terangkat tinggi-tinggi di hadapan Allah. Sementara kita hanya mengolok dan mengejek. Tapi bagi orang yang tidak beriman, mari beriman agar Anda mendapatkan kemuliaan. Yang tidak beriman kepada Allah, maka penyakit, musibah yang Allah berikan di dunia adalah muqaddimah musibah nanti di akhirat.
Semoga Allah menguatkan iman kita semuanya. Dan yang belum masuk wilayah la ilallah, semoga menjadi ahli la ilallah. Semoga Allah mengampuni semuanya, mengangkat derajat semuanya, dan berikan pada semuanya pahala yang tinggi. Dan semoga Allah memberikan kesehatan, menjauhkan kita dari segala malapetaka dan penyakit. Allah.